untuk membawakan materi kita hari ini yang cukup menarik ya tentang implementasi ERP di sebuah perusahaan untuk menunjang kegiatan bisnis. Terima kasih juga nih teman-teman dari luar WMAT, Kang Asep dan kawan-kawan nih. Ini senior saya juga nih. Ya mungkin Ibu siapa nih lagi nih ya? Aduh saya nggak kelihatan semua di monitor saya nih. Ya intinya pagi hari ini kita masih diberi, oh ya ini dari teman-teman kampus Tanjung Priok ya. Nahwan sama siapa nih? Saya lihat Sulhan juga ada ya. Ya terima kasih udah hadir. Sama Wahyu ya. Ya Wahyu. Oke. Daniel Pak, Daniel. Oh iya Pak. Daniel. Ya oke. Disebut Daniel. Ya mohon maaf kalau nggak disebut karena monitornya ini hanya bisa ditampilkan beberapa. Ini yang hadir hari ini sebetulnya ada hampir 40 orang, cuma udah hadir 32 orang ya udah memenuhi kuota. Kegiatan webinar ini atau seminar online ini kita memang selenggarakan sampai dengan akhir Desember. Jadi tujuannya kita mau menghadirkan sebuah pentas iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis untuk anak negeri. Ya anak negeri ini nggak terbatas di internal mahasiswa di kampus Universitas MH Tamrin, tapi juga di kampus universitas yang lainnya. Karena memang kegiatan seminar online ini ada maksud, jadi selain nanti untuk update teknologi, itu bahwa setiap kampus itu sekarang harus mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, SKPI ini harus berisi portofolio mahasiswa selama kegiatan kuliah di kampus. Jadi bukan hanya belajar, ujian, praktek aja, ya, tapi juga mungkin kegiatan seminar atau workshop atau pelatihan atau yang lainnya. Nah itu akan dicatat sebagai portofolio yang harus dimasukkan ke dalam SKPI tersebut, gitu ya. Ya harapannya kita harus selalu update karena kita kan mahasiswa informasi ya, teknik informatika atau sistem informasi, jadi harus selalu update dengan kondisi informasi yang ada saat ini. Ya saya pikir informasi ini sifatnya positif ya, kalaupun kita sering didera ya banyak informasi yang bersifat hoax ya, yang ada kecenderungan memecah belah bangsa ini gitu ya. Ya harapannya itu bisa hal-hal yang negatif itu bisa disortir karena ini mungkin suara ini Pak Dedi bisa di ini dulu. Iya. Ya artinya kegiatan informasi yang sifatnya negatif itu bisa kita filter karena memang ini sebuah keniscayaan teknologi nih ya, ibarat pisau bermata dua. Jadi ada sisi negatif dan ada sisi positif. Ya saya yakin teman-teman yang karena udah ini calon-calon sarjana juga ada atau mungkin ada yang sudah sarjana pun saya yakin bisa memfilter informasi yang positif maupun yang negatif. Itu saja sebagai welcome speech dari saya. Selamat mengikuti acara kegiatan seminar ini. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, misalkan malu membuka videonya atau suaranya rada cempreng gitu, boleh nanti ditulis di chat ya pertanyaannya. Jadi nanti mungkin Mas Randy atau Pak Dedi bisa mencatat dulu pertanyaannya, jadi nanti bisa di rise up ketika pembicara sudah selesai membahas materinya. Itu saja, sekali lagi selamat mengikuti seminar online ini atau webinar sehingga kita bisa menambah kasanah ya pengetahuan kita dan menjadi sebuah portofolio yang positif. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang
ketiga adalah langsung ke pemateri. Ibu kita bisa di camnya dibuka biar bisa melihat semua ibu kita itu seperti apa. Terima kasih. Beliau dosen di Nusa Mandiri, ya. Jadi beliau mengajar di Nusa Mandiri, di Fokus Komputer juga di UMHT mengajar di situ tetap. Ya. Oke, untuk tidak memperpanjang, silakan kepada Ibu Sita narasumber ya untuk seminar. Silakan Ibu Sita. Terima kasih Pak Dedi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya excited nih kayaknya yang itu dosen-dosen. Iya, selamat pagi juga nih ada Pak Tata. Terima kasih Pak Tata kesempatannya. Kemudian ada Pak Dedi. Kemudian ada Pak Yo. Kemudian ada Pak Sondang. Kemudian ada Pak IT Jakarta, itu Bapak ya berarti ya. Ya, belum kenal. Lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di Blended ya. Tadi habis pemrograman SQL ya, habis ngebul panas database gitu, tiba-tiba kesini lagi IRT gitu ya. Tapi mereka nanti mohon izin Pak, katanya jam 11 itu nanti ada kelas lagi. Jadi mereka listnya paling jam 11. Nah, kemudian tadi Bapak bilang dari apa? Jakarta Utara, kampus. Ya, kampus kita ada yang di ini. Kita kerjasama dengan apa? LP3I Jakarta Utara. Ini Wahyu, ada nih Daniel, Sulhan, ada 10 orang kalau nggak salah. Oh. Ya. Iya, wah itu udah. Cowok semua nih. Explore banget ini, nge-explore. Cocok nih buat cowok-cowok yang suka nge-explore ya. Ini IRT. Oh, maaf, suara saya kedengeran nggak ya? Untuk semuanya takutnya. Jelas, Bu. Di sini jelas. Ya? Jelas, Bu, jelas. Wahyu jelas? Kecil, Bu, kecil, Bu. Kecil aja. Iya. Iya, emang ini background Volumenya gedein. Ya, udah di full. Ini Pak, ada yang lagi bangun rumah, jadi kayak ada backing vokal gitu ya. Oh jadi, iya. Kedengarannya berisik gitu. Mereka suruh berhenti juga nggak enak ya. Oke, sebelum saya mulai, saya pengen tahu nih audiensnya, takutnya saya kejauhan, takutnya kejauhan atau misalkan terlalu luar gitu ya. Saya mau tahu dulu nih, apakah semuanya ini udah kerja, apakah ada programmer, bisa tahu? Boleh tahu? Programmer semua? Programmer semua? Ini programmer nih Kak Asep nih. Oh, programmer sejati. IT Jakarta nih. IT Jakarta ya. Oh, dari nama aja udah menyeramkan ya, IT Jakarta. Ada juga Ade Samsul. Wah, ini IT juga nih, programmer kah? Ada Subudi, Pak Subudi. IT kah? Oh iya, langsung saya halo ya. Ganteng nih Pak Subudi. Mas Subudi. Mas Subudi. Kemudian Mas Ade juga ganteng nih. Ada Pak Sondang nih, Pak Sondang. Pak Sondang mau partneran bikin robot nih kayaknya. Iya. Jadi kalau udah tahu audiensnya siapa, saya neranginnya enak gitu ya. Kemudian ada anak-anak saya nih, saya mau nyapa anak-anak Blended dulu ya Pak. Ada Riko, ada Heru, Pak Heru, ya. Kemudian ada Ayu, Rival. Ini calon programmer semua Pak. Mereka kalau coding ngelotok Pak, ngelotok. Ngejar terus dia ngejar. Bagus. Mas Randy ya, Mas Randy tadi yang udah geber-geber. Bu Sita. Ya, saya sudah hadir. Kemudian ada Ayu, ada Subasto. Ada Rifki juga nih Pak, mantan anak yang udah lulus dia. Ada Septian, ada beberapa. Nah ini ada Bimo, ini ada geng-gengnya Blended semua. Septian ya. Kemudian ada yang kalau yang dari kampus lain tadi ya, dari Tanjung Priok. Oke, kayaknya saya udah kenalan semuanya. Kita share screen aja ya. Saya ambil IRT.
Boleh ya saya screen dari saya dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bu Sita. Oke, intro dulu. IRP. Jadi saya sebelum intro ini mau kasih tahu dulu, ini ada yang namanya implementasi enterprise resource planning. Mungkin saya berbicara di sini sebagai akademisi ya. Kalau mungkin di luar sana ada praktisi atau ada analis dan sebagainya, ya monggo kita sharing gitu ya. Cuman di sini karena kebetulan saya memegang gitu ya, itu mata kuliah IRP, kemudian bergelut dengan IRP kurang lebih dari 2017 gitu. Nah, jadi ini lumayan kita sharing bersama. Bukan menggurui ya, jadi kita sharing bersama aja. IRP Resource Planning. Terus di sini ada yang namanya pasti terkait sama software. Nah, sebelum terkait sama software IRP ini, saya pengen tahu nih, siapa tahu di sini ada analis, ada programmer, ataupun ada yang lain. Siapa tahu bisa sharing bareng kita. Nanti tolong di-share aja saat sesi tanya jawab, atau misalkan di pertengahan mau interupsi apa sebagainya, monggo. Saya persilakan banget. Oke, habis dari gitu kita langsung. Tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan menjelaskan history. Apa sih history IRP? Ternyata IRP itu bukan program yang baru lahir, atau misalkan kalau anak sekarang tuh bilang yang anak milenial kaleng-kalengan gitu ya, kedus-kedusan gitu ya. Enggak. Ternyata IRP udah matang banget. Dia tuh lahir dari 1970. Mungkin zaman dulu IRP lebih kebutuhan ke manufacture. Jadi dia lebih ke equipment, bagaimana kebutuhan dari sebuah pabrik, kemudian proses bisnisnya. Dan tapi mereka lahir pasti dari proses bisnis. Ya, seperti itu. Kemudian dia ngetren kembali tahun 70 dari 80. Ini kenapa 60 enggak? Karena 60 itu baru born ya. Saya langsung bahas 70 born-nya. Sebenarnya ada tanggal-tanggal pentingnya. Saya sudah nemu webnya, itu lengkap banget. Kalau mau tahu historinya seperti apa dan lihat tingkat kematangannya seperti apa. Saya langsung next dulu ya. Biasanya kalau saya ikut seminar atau nggak baca buku tuh saya pasti ngulik source-nya dari mana sih source-nya. Saya mau kasih bocoran dulu lah source-nya. Source saya dari siapa sih? Nah, ini source-nya. Pertama kali itu saya kenapa terjun IRP? Mungkin ini karena Pak Ahmad sharing tentang IRP saat Prof. Eko dari Aptikom. Nah, ini saya excited banget. Wah, IRP itu langsung saya. Udah Pak Tata saya IRP. Kemudian ini ada bukunya, Geraha Ilmu IRP. Ini ternyata buku IRP itu banyak sekali dari zaman dulu. Dan kebetulan, alhamdulillah, saya pun lagi proses bikin buku ajar di kampus Teknik Usaha Mandiri IRP juga. Tapi nanti masih dalam proses. Kemudian saya punya buku A Guide to IRP. Ini e-book ya, e-book selalu bagus karena free. Saya suka yang free gitu ya. Guide to IRP ini bagus. Kemudian ada source YouTube-nya, ada source buku Geraha Ilmu Iwan Kurniawan yang juga bagus. Ini source saya ya. Oke, kemudian selain itu nanti saya juga lihat dari Scholar juga perkembangan IRP seperti apa. Jadi agak banyak. Mungkin itu ya source-nya, kemudian ini source-nya. Oke, kita ke sini lagi. Nah, ini source dari history tadi ya, history. History itu saya dapat dari suatu web yang detail banget. Oke, saya stop share dulu. Saya mau kasih lihat detailnya.
Bentar ya. Saya share screen selanjutnya di Nah, ini di YRP More Reference. Ini lengkap banget. Bentar, lagi loading. Ini sangat lengkap. Bagaimana histori YRP itu dari tahun ke tahun perkembangannya. Nah, ini lengkap sekali. Sampai timnya, siapa yang berkiprah. Di sini ada sampai 1983 ada Oracle. Nah, jadi IRP itu benar-benar sudah lama berkiprah ya. Historinya itu dari 1960 born-nya, kemudian 1970 tadi, ini detailnya. Ya, ini masih pasti kalau anak-anak Bu belum lahir. Iyalah ya, saya juga itu ya masih di atas 1977 dan sebagainya itu belum lahir ya. Kemudian dia ngetrend, kemudian lanjut si Oracle tuh udah megang 83. PeopleSoft, banyak software-software yang memegang langsung. JD Edwards, lalu yang ngetrend itu mulai 2001. Ya, langsung perubahan yang MRP 1, MRP 2 itu langsung berubah jadi yang namanya IRP. Dan kita lihat di sini 1999 itu yang megang softwarenya adalah SAP, The World Largest Enterprise Software Company. Berarti dia gede banget ya untuk memegang lisennya. Oke. Udah, kemudian itu kita bisa lihat lagi 2003 sampai 2005 yang berkembang di situ adalah industry consolidation of course ya, the Oracle, Microsoft, kemudian E4, Sage dan sebagainya. Luar biasa ya, berarti ERP itu sebenarnya sudah bermain dan berkiprah sudah lama. Di luar sana bermain dan berkiprah sudah lama. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia pun sudah menginjak ya. Contohnya perusahaan-perusahaan besar itu per tahun 2000 itu sudah memulai menapaki IRP. Nah, itu nanti ya yang Indonesia saya share lagi. Oke, gimana semuanya? Masih bertahan di histori? Semoga tidak ngantuk ya, siang-siang gini ya. Ya, Nandang kayaknya serius banget ya. Nandang, bisa ngikutin Nandang? Iya Ibu, kenapa Bu? Bisa ngikutin, masih bisa ngikutin? Bisa ya. Tak Iya. kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama IRP ya. Dari Iya, mana Ibu. aja dia. Oke, kita lanjut. IRP itu apa sih? Pasti pada gergetan ya. Yang satu. Oke, kita share lagi. Lanjut ya. Oke, lanjut. Pasti kalian melihat setelah histori, emang apaan sih itu IRP? Kalau secara garis besar, IRP itu biasanya ya, kita kalau mau cari cepet ya, oh no, textbook, no. Ambil kata kunci. Kata kunci kalau buat ngapalin itu kan paling enak ya. Jadi kata kunci buat IRP itu cuma 2. Saya tuh suka jelasin ke anak-anak mahasiswa tuh IRP cuma 2 nak, gak usah paling banyak-banyak. Apa itu IRP? IRP itu cuma bisnis proses. Satu lagi adalah data integrasi. Jadi kalau misalkan kalian bilang, Bu itu IRP Bu, kalau dia tidak terintegrasi dan dia nggak ada bisnis prosesnya, no, tidak dikatakan itu IRP. Jadi gampang banget untuk mengkategorikan dia sebuah IRP sistem atau tidak. Pastilah dia punya yang namanya bisnis proses dan satu lagi terintegrasi. Itu kalau bahasa Inggris kerennya tuh ceritanya, ini saya ngambil dari Guide of IRP, resume-nya, from itu, ebook, System Computer Application being used berorganisasi in many industry. Berarti lebih banyak yang menggunakan IRP perusahaan besar. Ya.
IRP adalah mature konsep. Oh iya, mateng banget lah, ngotok kalau bilang rambutan ya. Dia dari zaman dulu toh tadi kita lihat 60 udah born, 70 dan sebagainya. Dia bilang sudah 40 tahun. Oh ya jelas. Dan sudah digunakan banyak orang dalam daily work. Oke. Intinya sih kalau kita lihat semua teknologi harusnya bisa membantu manusia sebagai tools membantu pekerjaan operasional menjadi lebih baik. Ya, biasanya kalau bahasa buku lebih efektif dan efisien begitu ya. Jadi bisa dikatakan kasusnya semua program siswa larinya ke situ. Oke, lanjut. Jadi saya suka banget kalau bikin slide gitu. Kayak ini banget ya, kayaknya isinya kayak anak TK ya, picture semua ya. Jadi saya fokus di sini emang picture semua biar enak describe-nya ya, saya explore-nya enak. Lebih suka picture ini. Oke, di sini ada IRP. Di sana itu ada apa aja sih? Emang ini secara nanti kita bahas bisnis prosesnya. Cuman ini apa sih itu IRP kalau bagi orang awam nggak ngeh ya itu IRP itu apa? IRP itu pasti ya melingkupi banyak. Yang pastinya kalau saya bilang cuma ada 3 hal ya. IRP 3 hal itu pasti meliputi orang ya pasti human-nya sebagai brandware-nya, kemudian teknologi ya, dan siapa lagi? People, teknologi, satu lagi IT pasti. People, teknologi, satu lagi apa? 3 ya, pokoknya fokus itu integrasi. Jadi saya ulang, IRP itu pasti ada manusianya, kemudian ada teknologinya, kemudian ada integrasi. Kita lanjut di sini, IRP itu bergeraknya banyak. Kita bisa lihat dari supply chain, manufacture, EOP, CRM, service management, sales marketing, human resource, asset management, big data analisis, dan sebagainya. Hingga kolaborasi-kolaborasi itu lanjut ke yang namanya security, productivity, kolaborasi, customer service, menyimpan save money, dan sebagainya. Gitu. Masih lanjutkah yang lain? Semoga tidak membosankan ya. Pengen Silakan lanjut, Bu. ya. Saya sukanya gini Pak, maksudnya kalau lagi seminar gitu pengen ada feedback gitu Pak. Berhenti dulu, ada yang cetak-cetuk biar hidup Pak. Jadi biar ada nyawanya gitu ya, nggak kayak kuburan. Sukanya saya gitu. Gimana nih yang lain masih bisa ngikutin? Ya, masih. Lanjut aja. Masih, Bu. Lanjut, Bu. Masih, Bu. Oh iya, konsep Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Aman, Nandang. Nanti ada studi kasus ya. Lihat ya, ending ada studi kasus. Jawab atu-atu gitu ya. Ada PR. Nah, ini yang menyenangkan. Modul IRP. Apaan sih Bu modul? Ujuk-ujuk tadi bilang bisnis proses. Ujuk-ujuk tadi bilang integrasi. Tiba-tiba ini ada modul. Modul apa ini Bu? Buku? Bukan. Modul, kalau zaman dulunya yang sering main PrestaShop. Apalagi tuh Bu PrestaShop. Zaman dulu tuh kalau nggak salah ada yang namanya zaman saya kuliah dulu ceritanya 2008, 2007 itu ada yang namanya PrestaShop. PrestaShop itu jatuhnya software open source buat e-commerce. Nah, PrestaShop itu karena dia open source bisa kita simpan, bisa kita modif, kita bisa develop, itu taruh di localhost. Dan itu butuh modul-modul. Nah, IRP pun sama. Ini ternyata punya modul-modul. Apa sih modul-modul? Kalau bisa kita bilang tuh kayak modul-modul itu pengkategorian ya. Kalau misalkan di Java itu kapsul, kelas gitu ya. Jadi ini berbagai macam bahasa pemrograman ya. Nah, itu kalau kita lihat di Java class, kalau di siapa tadi PrestaShop itu namanya modul juga. Kemudian kalau misalkan dulu main e-learning juga ada ya, Moodle itu juga ada, di Moodle itu juga ada kelas-kelas kayak gini, banget ada. Jadi ternyata dia itu sebenarnya mengikat gitu ya, oh ini kategori ini kan enak kalau udah per kategori. Ternyata di luar sana IRP dari
saya tuh baru ngeh ada modul ini, ceritanya tuh 2017. Oh, ternyata modul-modul ini banyak ya. Nah, modul-modul ini banyak, yaitu di antaranya adalah sales, marketing, CRM, finance, manufacture, human resource, supply chain, purchasing, apa project management. Mungkin kalian akan nanya, apaan tuh Bu? Mungkin kalian yang paling gampang adalah sales. Ya, bahasa Indonesia-nya sales adalah penjualan, itu udah jelas ya. Kemudian ada CRM. CRM apa sih, Bu? Customer Relation Management. Jadi itu kalau CRM bahasa sayanya itu ngiket konsumen biar nggak lari. Itu kita servis, kita ikat mereka di situ. Kemudian ada finance. Finance ini yang agak sering ketar-ketir ya kalau perusahaan mau pakai ini ya. Karena apa? Ini di bredel gitu ya. Bredel itu artinya finance ini tuh istilahnya jadi keuangannya ditransparanin loh. Jadi kan bikin takut ya. Aduh kalau nggak balance gimana? Aduh. Nah, ini finance nih. Agak-agak takut-takut nih kalau perusahaan pakai ini. Karena nanti bisa kelihatan transparan semuanya. Kemudian manufacture. Ini yang pertama dia lahir dari MRP, yaitu pabrik ya. Ngeproduksi. Apa yang diproduksi barang-barang. Kemudian di sini ada human resource. Human resource itu ngerekrut. Dan saya sudah coba ini. Ini adalah modul paling gampang buat tester. Enak banget. Karena logiknya tuh logik daily ya. Daily proses tuh memang kita udah pernah menjalankan setiap hari tuh kayak gitu. Oh yaudah gampang ini ya. Yaitu human resource. Supply chain. Wah ini apaan tuh Bu? Supply chain itu kayak kita minta penawaran terus supply chain disupply gitu ya, terus di input gitu ya barangnya, minta barang, purchase gitu ya, purchasing, supply chain ini lebih ke terkait sama inventory ya, karena dia minta dari supplier stok bolak-balik gitu ya, supply chain alurnya. Makanya di situ ada gambarnya truk gitu ya, gambar orang sama gambar pabrik, pasti itu dia bisnis prosesnya muter ke situ. Kemudian lagi adalah purchasing gitu ya, saya bilang tadi ya, dia PO namanya PO, purchase order. Jadi mesennya apa. Kemudian ada project management. Nah ini project management, dia lebih main ke project, bagaimana nge-project management yang satu proyek yang lain. Ya. Bu, masih ada modul yang lain nggak? Nah, kalau kita lihat di sini cuma 8, ya masih ada. Itu tergantung pengembangan dari software yang pengen mengembangkan. Tuh. Jeng ini semakin pusing. ERP system flow. Ini apa lagi Bu? Kata yang semester 1 mabok kita dikasih begini apa ini Bu? Enggak loh, nah itu alur tok loh gambarnya tok nih, gambarnya cakep nih, kalau ada anak kecil gambar truk tuh iya. Ini enak banget, cuman nyari system flow aja. Jadi kalau berminat bikin skripsi ERP itu tuh boleh. Boleh lah Pak Tata ya. Ada nggak outline-nya Pak? Outline ERP. ORB ya? Ada, kita bisa kembangkan, masuk ke sistem berarti. Oh iya. Pengembangan sistem. Informasi. Ya, masuk ke pengembangan sistem. Betul Pak, betul. Ini menarik banget untuk dikuplok gitu ya Pak ya. Dikulik lumayan. Nah, ini contoh yang paling gampang banget tuh saya mulainya dari kiri ya. Kiri itu apa sih? Karena ini tentang jualan ya. Kalau tentang jualan, pasti kita daily-nya juga melakukan penjualan ya. Saya kasih contoh simpel lah. Kita sering banget yang namanya beli sama jualan, kalau mungkin jualan online ya. Biasanya beli di minimarket. Ya, kalau beli di minimarket itu udah jelas banget menghasilkan stok dan sebagainya. Nah, itu daily work yang masih kaitannya sama sales. Nah, kita mulai dari kiri. Ini kiri ada namanya quotation. Apaan tuh Bu? Bahasa Inggris semua ini. Iya, quotation. Ceritanya nih lagi mau English dulu. Quotation itu adalah penawaran. Jadi kalau misalkan dulu jualannya gedor-gedor, wah jualan sepatu, Bu, jualan daster. Sekarang enggak, pakai sistem nawarinnya pakai surat aja. Ada sistem penawaran ya, terus bisa ada verify, unverify, itu artinya disetujui atau enggak, di ACC atau enggak. Kemudian lanjut sales confirmation order.
sudah fix ditawarin oke, jadi beli toh. Jadi kalau udah beli ya wes lah, diverifikasi. Oke, jadi beli. Kemudian ada yang namanya kirim, packing sandy. Oke, sini langsung di-generate invoice, itu invoice-nya, ya, credit note diketik, return good order-nya, barang-barangnya, kemudian serah terima tuh. Serah terimanya udah, good arrangement. Bu, ini buat pembeli lepas apa gimana? Oh, sebenarnya ini tuh ERP itu bisa bergerak di B2B ya, business to business. Jadi kalau misalkan ini pun dia quotation-nya dari supplier yang besar cuman buat ngisi stok barangnya juga bisa. Ya. Jadi emang semuanya terkait sama inventory. Makanya ini tengah-tengah ini truk ini ada si stoknya. Stok inventory ya. Stok inventory di sini sebelah kanan. Di sini ada generate order, return order, dan sebagainya. Nah, itu pasti ada kegiatan yang namanya retur-returan ya. Kalau misalkan retur, kalau barangnya nggak baik gitu ya, dan sebagainya itu ada. Kalau misalkan barangnya udah terima dengan baik, oke, aman ya, selesai. Ini kita lihat sampai dia generate payment. Generate payment, sampai good arrangement. Nah, siklusnya begitu-begitu lagi gitu ya, sampai ending verify dan sebagainya. Jadi dari pesanan purchase order sama jualan sales confirmation itu tuh alurnya jadi satu ya, jadi kayak satu kesatuan. Benar ya saya tadi bilang integrasi. Key-nya cuma dua, integrasi sama business process. Tarik nafas dulu semuanya karena ERP kayak gini ya. Nanti kita bahas yang lebih menarik lagi ya. Biasanya menarik itu terbahas jobnya ya. Apaan sih tuh job yang terkait sama ERP? Nanti kita bahas. Oke, tadi saya udah ngulik ya. Dari awal pun, dari 1960, kita udah mengulik siapa-siapa sih vendor-vendor software besar yang ngambil alih tentang ERP. Di antaranya tadi ada si Oracle, di antaranya ada Microsoft, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ternyata ini ada the best ERP system software. Di antaranya ada siapa? Oh, banyak sekali di sini. Ya, ada Infor, Econ, JD Edwards tuh ya, Oracle punya vendornya. Banyak sekali mereka. Kemudian si PeopleSoft, itu yang terkenal banget PeopleSoft, NetSuite, itu sering banget dipakai orang-orang. Kemudian HANA, SAP juga gede banget ini, SAP. Kemudian ada Sage ERP, dan yang versi Indonesia adalah si Odoo. Masih ngomongnya, Bu, itu Odoo apa Voodoo? Bukan Voodoo yang hantu-hantuan Afrika itu, bukan ya. Odoo namanya, Odoo ya. Odoo ini kalau saya bilang ya, karena saya orang Asia ya. Kalau Asia tuh beda ya, mungkin Asia beda sama Europe, beda sama Amerika, beda gitu ya. Kayak zaman dulu tuh kalau kita saya kasih contoh implementasinya gini. Zaman dulu tuh kita punya ojek online 3. Masih ingatkah zaman dulu? Iya. Bu, dulu tuh ada yang namanya apa namanya? Yang zaman dulu yang labelnya hitam. Aduh, saya jadi lupa ya. Uber. Nah, Uber. Si Uber itu milik Amerika ya. Kalau saya lihat sebagai orang Asia tulen gitu, saya lihat Uber tuh gak user friendly ya. Saya bilang, apa sih ini kok gini. Saya bilang, aduh, ini gak Asia banget. Jadi kita kayak lihat Uber nggak terlalu familiar gitu ya, bukan Asia. Tapi pas saya disuguhin Grab, waktu itu belum kenal Gojek gitu. Pas saya disuguhin Grab agak lumayan. Ini lumayan user friendly. Saya udah mulai terbiasa. Ini stylist Asianya kelihatan. Oh, ternyata Grab ternyata punya milik negara tetangga. Berarti masih nyambung ya. Terus kemudian Gojek tampil. Nah, Gojek tampil itu kita semakin user friendly banget. Jadi yang bikin Gojek ini tahu versi Asia tuh kayak apa sih? UI-nya tuh apa sih? User interface itu penting banget. UI bagi kenyamanan sebuah user tuh penting banget. Makanya kalau orang-orang desain UI itu kan susah banget ya. Karena dia benar-benar harus riset pasar, mesti beribu-ribu orang biar dapet user friendly yang enak itu seperti apa. Nah, makanya ini yang saya bilang dari beragam software, saya pilih satu yang Asia banget gitu ya.
si Odo. Karena Odo tahu, wah, dapat nih. Odo siapa sih yang bikin? Entah ya, kita kalau lihat Odo siapa yang bikin. Odo itu sebenarnya dari Amerika ada, di Asia ada, dan sebagainya ada. Tapi dia pusatnya itu lebih ke Singapura sama Hong Kong gitu ya. Jadi si Odo ini tahu banget Asia kayak apa. Dan saya lebih prefer ke Odo karena dia user friendly banget. Dan akhirnya si Odo, bukan promo ya, saya bukan sales Odo, tapi saya lebih menilai secara objektif bagaimana user friendly-nya. Lebih menarik minat, Odo menang. Odo sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, mulai dari 2017, saya masih menggunakan Odo itu masih bahasa Inggris. Saya pikir, wah bahasa Inggrisnya masih general ya, masih aman. Tapi agak kesini-sini, tiba-tiba Odo sudah mulai mengembangkan sayap, sering banyak seminar, sering banyak ini, itu, tiba-tiba sudah ada pilihan menu bahasa Indonesia yang disesuaikan. Dan bahasa Indonesia-nya bukan bahasa Indonesia Melayu yang kita agak pusing ya, kan ada software yang misalkan saya sebut ya, software accounting yang dari negara tetangga kita itu bahasa Melayu Indonesianya agak aneh gitu ya. Ini apa coba ya, kita kurang paham, kurang mengerti ya. Tapi kalau Odo ini real, ternyata real bahasa Indonesianya sudah jadi ini ya, sudah dimasukkan asimilasi Indonesia banget. Itu kalau saya lihat sebagai akademisi. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan kalian udah pada punya link slide saya, mungkin ini udah ada ya. Oh, ini udah ada link-linknya yang open source enterprise resource planning. Terus di sini ada si Odo. Odonya ini versi COM. Kalau misalkan versi Indonesia biasalah Koit ya, Indonesia ada. Kemudian ada juga ERP Next. Ternyata ERP Next, kalau maaf ya, ini kan banyakan cowok ya. ERP Next biasanya cowok-cowok suka ya. Tampilannya praktis. Kalau kita cewek-cewek suka full color ya. Cewek-cewek itu kalau desain mapping itu suka banget full color. Itu Odo banget. Makanya kalau saya lagi ngasih tugas ke anak-anak tuh lebih, kalau saya kasih saudaranya, nak mau yang mana nih nak? Ini ada ERP Next nak, ada Odo nak, enak yang mana nak? Ya Bu, nanti kita eksplor dulu ya Bu, eksplor gitu ya. Dan rata-rata yang suka Odo itu cewek, termasuk saya gitu ya. Dan yang suka ERP Next itu rata-rata cowok. Bu, saya ERP Next aja Bu, saya cowok Bu, saya simple Bu, saya instan Bu, nah kayak gitu. Ya, kalau misalkan Odo, ya Odo meriah gitu ya, cerah. Nah, ini profesi ERP. Ibu ngomongin tadi ERP banyak banget. Apa sih endingnya? Kan pasti kita endingnya nyari kerjaan ya. Job desk yang kayak gitu tuh gimana gitu ya. Nah, ini berdasarkan sudah dipastikan sama Prof. Eko dari Aptikom, ternyata ERP sekarang sudah dibikin kategori menjadi 4. Ya, karena kan ini mahasiswa harus tahu nih, profesi apa sih? Kalau udah kuliah IT itu apa sih? Mau jadi apa sih? Ntar stepnya gimana sih? Kita tingkatan yang berapa sih? Ini akan saya jelaskan. Di sini ada yang namanya Master Data Analyst. Master Data Analyst. Namanya aja udah master ya. Kalau kita bisa Master Wong Fei Hong, wow, saya ketahuan banget orang zaman dulu ya. Master Kung Fu, Master Bruce Lee gitu ya. Terus master yang lainnya. Ya kalau udah Master Data Analyst, dia udah expert banget ya. Kemudian ada Security Analyst. Ya biasa ya, kalau security ini posnya ya, biasa anak-anak jaringan, biasa dia mengamankan, safety-nya gimana. Kemudian ada ERP Analyst saja, belum Master. Kemudian ada ERP Spesialis. Nah, karena pasti nanya, pasti ada yang ngetuk, Bu, salarinya berapa, Bu? Ternyata kemarin pas saya ngikutin seminar dari Prof. Eko, kita bahas-bahas salary gitu ya. Ternyata ERP itu salarinya cantik gitu ya. Kalau misalkan ada yang ditawarin, yuk, kerja yuk. Jadi apa? Operator ERP. Ikut aja dulu. Kalau misalkan kita awal mula pertama itu jadi operator, yang entry and user, ngikutin alur, jalurnya sini ke sini, itu ikutin aja.
lama-kelamaan kita tahu alur sistem, tahu proses bisnis. Ketika kita sudah tahu seperti itu, nanti kelamaan kita akan jadi yang namanya analis. Ya. Dibarengin dengan istilahnya ya pendidikan mungkin ya, pendidikan, pembelajaran, bagaimana itu konsep proses bisnis, bagaimana itu konsep sebuah siswa, bagaimana sebuah konsep-konsepnya itu kita terapkan, kita bisa jadi analis. Walaupun kalian masih proses operator. Nah, itu sebenarnya berapa? Kalau dari seminar yang praktek operator aja, itu kalau misalkan dia udah lulus S1, ya bisa lah ya kepala 5 di tangan. Terus kemudian nanti kalau beranjak jadi analis, bisa lah naik. Dan sampai puncaknya, kalau kita sudah sampai master, kemarin tuh Pak Ghazali bilang, kalau sampai master, bayarnya bukan rupiah lagi, bayarnya US. Berapa US-nya? Itu mentoknya, bukan mentoknya sih, sebenarnya masih bisa naik lagi kali ya. Dia bilang, kalau sudah average master, dapatnya 5.000 US. Coba itu dikaliin piro itu. Kalau biasanya bahas duit, cepet nih kalkulatornya nih. Jebret. Kira-kira 5.000 US dollar berapa ya? Ya, sekitar 75 juta ya. Itu 1 month ya, 1 bulan. Itu kalau misalkan sudah master data analis. Jadi seperti itu. Gimana? Sudah mulai tertarik dengan dia? Tidak dulu apa ya, Tata? Saya tidak dulu mau menyapa yang lain-lain. Ya, monggo silakan. Biar nggak bobok. Takutnya bobok siang nih, saya kayak dongeng siang. Pak Sondang kayaknya mau ngasih saran, Pak Sondang. Wih. Kenapa Pak? Saya Jawa banget ya Pak, ngejok gitu loh Pak. Atau Pak IT Jakarta nih, udah senyum-senyum nih. Nah, kasih sharing nih. Namanya Kang Asep, kayaknya udah expert banget katanya. Ini siapa sih Besita nih ngomong tentang IRT? Oh, lagi gak boleh ngomong. Kang Asep, speakernya aktifin. Speakernya. Masih amatir Bu, makanya saya tertarik ikut ini. Kenapa? Masih amatir. Makanya saya ikut webinar. Gak percaya, saya gak percaya. Wih, dia ada Pak Rano. Pak Rano, selamat datang. Master saya juga nih Pak Rano, Master SQL. Ya Bu. Ya, selamat datang Pak Rano. Siapa lagi nih? Ada Pak Yo nih, Master SPM. Gimana Pak Yo? Saya boleh masukin jurnal lagi loh, masukin jurnal aja. Justru nanti ini jadi jurnal, Bu. Iya, betul. Kemarin saya baru masukin jurnalnya baru ke ini, Sriwijaya Politeknik. Udah lolos, ntar next ke Pak Yo nih target saya selanjutnya. Ya, kita tunggu Bu. Siap Pak Yo. Gimana anak-anak lihat tadi seleri? Biasanya kalau saya bahas seleri ini seneng banget ya. Biasanya anak-anak seneng ya, bahas seleri Bu. Yang ditanya kan biasanya seleri IRT. Gimana? Ada yang mau komen dulu? Pak Heru? Ya ada Pak Heru. Monggo. Kak, tunggu dulu. Tadi dari job. Riko mau nanya kali Riko. Alhamdulillah Bu, saya main bisnis proses Bu. Oh, main bisnis proses ya. Cakep ya, key-nya udah dapet. Yang lain mungkin pasti. Jadi dia key-nya cuma 2 ya, tadi bisnis proses plus integration. Itu cocok banget. Terus jadi nanti kalau misalkan kalian nemu nih lowongan menjadi operator IRT, tangkap. Ditangkap, nanti kelamaan kalau berkutik di situ, nanti bisa jadi analis, nanti bisa jadi develop, itu bisa nanti expert, dan nanti bisa salary-nya cantik pasti. Ingat ya kata Pak Ghazali, mentoknya bisa 5.000 US. 5.000 US, katanya 75 juta 1 month. Udah habis itu kan. Oke. Mau lanjut lagi, ini nggak pusing nih ceritanya.
bahasnya banyak banget ya. Oke, kita lanjut ke share screen. Jadi tadi ada master data, security analyst, analis sama spesialis. Semoga setelah ini kalian jadi tim-tim ini semuanya ya. Oke, sekarang lanjut. Penggunaan kalau tadi saya sisi praktisi, ini praktisi ya, praktisi. Sekarang saya sisi akademisi. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang nanya, "Ih, Ibu, ini bisa dijadiin skripsi nggak sih, Bu?" Oh, jangan salah. Kita lihat nih contohnya judulnya ya. Jurnal Ilmu Komputer, dia bahas pemodelan IRP menggunakan ODO pada ZTEC komputer. Ya, ZTEC komputer. Biasa aja dia, ternyata dia pakai ODO. Kira-kira ini modul apa yang digunakan di dalam jurnal ini kira-kira? Modul apa kira-kira? Sales ya? Pasti ya, modul sales ya? Modul sales. Bisa apa lagi? Bisa nggak CRM? Oh bisa. Ngiket. Kalau ngiket si siapanya, ngiket si customer itu pakai CRM. Diikat ya. Jadi ada service privilege buat customer itu pakai CRM. Terus bisa nggak Bu buat duitnya, Bu? Duit ya. Finance-nya bisa. Modul finance bisa masuk. Jadi ingat ya tadi saya balik lagi. Ini, ternyata misalkan di bisnis proses itu kita udah tangkap satu sales, dihubungkan ke modul yang lain pun bisa. Intinya terkait bisnis proses. Di sales marketing pun itu alurnya juga udah komplit ya. Kalau IRP itu komplit, split-splitnya itu sampai report yang kita nggak nyangka tuh udah ada. Nah, kalau Teamplate. Nah, pertanyaannya itu kan open source gratis nggak, Bu ya? Kalau si ODO itu gratis awalnya. Tapi 15 hari tok gitu ya. Setelahnya tolong bayar. Gitu ya, biasa ya. Software pasti begitu. Ya, alurnya pasti alur. Sales, jualan, quotation pasti ada, nawarin, kemudian purchase ordernya, invoice-nya, selesai, langsung ada report-nya. Ini jurnal pertama. Jurnal kedua. Bu, supply chain management. Oke, supply chain. Ada loh supply chain. Supply chain ini ya, seperti tadi ya, permintaan ya. Permintaan apa ya dari vendor, dari supplier. Jadi dia minta ya kayak apa? Ngisi inventory gitu ya, supply chain, masuk keluar barang gitu ya di sini. Jadi ini masuk banget ini ya. Universitas Trilogi ini ada di Kalibata. Bu, Ibu dari tadi nih kampusnya kampus swasta semua. Ada nggak orang-orang negeri bahas kayak gini? Jangan salah. Kemarin pas saya di Aptikom ikut seminarnya, ternyata disertasi yang S3 itu ada yang pakai IRP. IRP-nya yang complicated analis ya. Jadi dia sebelum penerapan dia telaah, kemudian dia implementasi, dan setelah penerapannya seperti apa. Itu anak-anak UI IRP. Makanya Pak Gozali itu diundang ke UI, dia sebagai praktisi, benar-benar praktisi bisnis, bagaimana menilai orang-orang UI yang mengambil disertasi IRP itu seperti apa, itu akan dinilai yang mobil. Jadi ternyata orang negeri, swasta, dan semuanya, kalau memang kita udah melikupi 4.0 gitu ya, industri 4.0 yang bentar lagi katanya mau 5.0, mau nggak mau semuanya lebih ke move ya, move-nya kemana teknologinya yang kayak gini lah, terintegrasi, integration. Intinya integration itu membantu operasional, efektif dan ya, bukan membebankan. Nah, terkadang juga. Ini terkadang, maaf ya, perubahan itu di suatu organisasi kadang ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang. Jadi sukses enggaknya IRP itu tergantung dari
habitnya ya, habit organisasi. Apakah habit organisasi itu lambat? Apakah habit organisasi itu move cepat? Kalau dia move cepat, dia akan bisa ngikutin. Pasti dia bisa training, bisa tahu konsepnya, bisa tahu alurnya, dia bisa langsung. Tapi kalau misalkan dia ya males gitu ya, lelet, males dan sebagainya, ya udah aman ya, kelewat deh dia. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini anak Trisakti. Saya nemu jurnal IRP itu banyak banget anak Trisakti sama anak Telkom. Bahkan hibah, kalau yang akademisi tahu ya, dana hibah IRP anak ITS Surabaya. Anak ITS itu mainnya banyak ya. Kalau ITS bikin IRP-nya pakai mobile, anak ITS bikin IRP-nya pakai mobile dapat dana hibah. Dan itu dana hibahnya lumayan besar. Dan saya lihat report laporannya bagus banget. Jadi IRP itu kita tidak bisa memandang sebelah mata. Kalau kita sudah terjun ke sini sebagai spesialis, bagus. Notabene-nya feature-nya bagus karena sebuah industri kalau tidak mengikuti konsep integrasi bisa kelewat gitu ya. Ada yang keselip, ada yang kok ini nggak matching sih dari ini ke ini, kok tim ini begini sih reportnya, kok tim ini selalu nggak match, selalu nggak pas gitu ya. Nah kalau nggak kepasan itu ya karena apa? Nggak ada sistem. Makanya si RPHD itu sistem buat proses bisnis integration khususkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, pasti kalian bilang, Bu, ini dari tadi bisnis dulu. Kasih contoh dong, Bu, yang gampang. Saya kasih contoh yang gampang. Tadi kita berat-berat banget ya. Yang gampang ini human resource. Maaf ya, info. Human resource itu jatuhnya SDM, sumber daya manusia. Human resource, contohnya yang pakai itu misalkan vendor gede di sini, bank. Human resource. Dia pegawainya banyak, cabangnya banyak, dan sebagainya. Ada beberapa bank sudah memakai modul IRP yang pakai human resource. Ya, jadi mereka butuh banget. Sama satu lagi rumah sakit. Rumah sakit juga suka sekali pakai human resource. Kenapa? Karena ternyata saya temenan sama teman-teman saya gitu. Ternyata mereka praktisi banget, praktisi development IRP. Praktisi development IRP itu versi yang human resource. Jadi mereka ngatur alur masuk, ngatur alur pegawai A, pegawai B, pegawai C, sampai increase-nya seperti apa, sampai ending-nya seperti apa, sampai pemecatan gitu ya, atau misalkan cuti segala macam, itu diatur satu modul human resource. Ya. Bukan kalau yang kalian bilang, Bu, ini sih itu bukan sih, Bu, penggajian, bukan ini bukan penggajian, ini human resource. SDM ya. Kalau bahasa Indonesianya itu HRD gitu loh. Oke, ini tadi biologi udah, anak Trisakti udah. Nah, ini saya promo punya saya lah, jurnal saya nih promo. Ini baru terbit kemarin di Sriwijaya. Odo Babarafi. Ini sudah terbit. Nanti next saya pengen bikin lagi IRP lagi gitu ya. Masih banyak modul ya. Kalau saya kan masih satu modul. Modulnya masih terbatas. Nah, terus yang lain mana, Bu? Banyak sekali. Kita bisa lihat di sini. Ya, ada Universitas Petra, ada anak ITS tuh yang saya bilang tadi ya. ITS ini, MBC Mart ini yang saya bilang tadi dapat dana hibah. Dana hibahnya dia besar, pendidikan IRP. Dia masuk ke pengabdian masyarakat, membantu toko usaha kecil ya. Usaha kecil menengah, UMKM. Karena dana hibah jadi bagus banget. Lengkap, saya sampai bisa melihat reportnya kayak apa, bagus. Reportnya cantik gitu. Oke, nah lalu kalau kalian memang tertarik IRP itu ketemu praktisinya seperti apa, ini masih ada tanggalnya. Terus sebenarnya saya pikir saya launching seminarnya ini setelah tanggal ini ya, ternyata saya tanggal 11 gitu ya. Tanggal 11 belum nyampe ke IRP yang Aptikom ini ya. Di Aptikom itu mulai IRP-nya tanggal 14, 15, 16, 17. Jadi monggo yang tertarik IRP, yang mau terjun langsung ke IRP,
silakan pantengi tadi yang saya tulis ya, bit.ly profesi informatika, ketik kodenya. IRP itu mulai start angka 31. Angka 31, 32, 33, 34. Ya, ini cantik banget. Nanti di slide saya ada kok, itu tinggal ngeklik aja bit.ly-nya, pas tanggal 4-nya reminder itu ada. Kalian bebas tanya praktis, benar-benar praktisi ya, praktisi IRP yang bergelut di IRP udah lama. Nah, kemudian yang kemarin saya ikutin seminar sama Pak Eko itu Pak Gozali. Ini Pak Gozali ini pemilik saham, kemudian beliau menerapkan SAP di perusahaannya, jadi ngotok ya IRP-nya seperti apa. Ya, bersama Prof. Eko, Aptikom. Ini tadi rekan saya, kemudian IRP solusi bisnis, Retro IRP, ini yang lain. Cukup dari saya mungkin. Apakah kita buka sesi tanya jawab, Pak Tata? Ya. Oh, Dedi salah ya, salah. Iya. Coba Dedi. Oke. Oke, monggo. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan siapkan pertanyaannya atau lewat langsung bicara atau lewat chat juga silakan ya. Ada Bu kita pertanyaan pertama nih dari Pak Febrianto. Di sini dia bertanya, dia udah lama gelut di dunia konsultan SAP, sudah 6 tahun ya. Tadi Ibu mau bertanya ke Ibu tadi, kenapa Ibu bilang takut untuk modul finance? Ya, kenapa Ibu? Karena kan yang saya tahu pemilik perusahaan banyak yang mau pakai karena laporan keuangannya real time dan tidak bisa diakalin. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Pak Febrianto. Silakan dibuka. Ini mau dikumpulin dulu apa mau langsung aja jawab biar begini ya. Langsung jawab Pak. Iya betul. Oke, saya jawab. Untuk siapa Febrianto, konsultan ASAPU, SAP 146 tahun. Takut untuk model finance karena saya tahu pemiliknya banyak yang mau pakai dan laporannya real time dan tidak disediakan. Ya itu kemarin juga emang begitu ya. Jadi gini, saya no start video dulu ya Pak, nggak apa-apa, mau lagi kusut mukanya. Jadi gini, Febri, masing-masing organisasi tuh, masing-masing perusahaan tuh punya habit masing-masing tadi ya, saya bilang ya. Ada mungkin karena Febri kebetulan jadi konsultan IRP, sering banget didatengin malah pengen yang itu. Ya pengen yang itu kalau misal pengen, ownernya pengen yang itu. Karena ownernya pengen nggak diakalin. Saya pengen nih biar nggak diakal-akalin. Jadi saya pengen lihat clear, jelas. Divisi ini match, tarik keuangannya kayak gini. Divisi ini match, keuangannya kayak sini. Divisi ini match, masuk keluar uang cash flow-nya jelas. Nah, itu permintaan owner. Tapi beda, maaf ya. Kalau misalkan perusahaan dibuat dengan sendirinya, perusahaan dibuat dengan istilahnya, maaf ya, tim keluarga gitu ya. Ada yang nggak mau gitu, chance gitu ya. Oh enggak, udah finance kita aja, udah stop. Boleh yang lain tapi finance enggak. Gitu. Jadi ada beberapa. Jadi saya nggak ngejudge semua perusahaan gitu, tapi average gitu ya. Average takut karena saya bilang kalau sudah pakai IRP mau nggak mau benar-benar itu clear, transparansiation gitu ya, kelihatan banget. Makanya kalau yang owner minta itu ya mungkin owner itu pengen jelas, clear. Jadi dia mau monitor dari atasnya enak. Tapi kalau misalkan itu dipegang sendiri dan keluarga gitu, biasanya suka lebih privasinya, udahlah introvert, udah kita aja lah, gak usah lah bagian ini gitu. Oke, ada yang beberapa, Bu mau izin ada kuliah, boleh monggo, silakan yang mau ada kelas, silakan. Oke Pak
Oke, nggak Ayo hilang. boleh. Hmm. Izin dulu ya Pak Tata, anak-anak saya mau ada kelas lagi Pak. Oke, siap. Ini ada dari udah pertanyaannya Bu. Nah itu Agak lanjut Pak ya. Febri sudah ya. Karena memang ke sebagian perusahaan ada yang ingin ada finansialnya terbuka, ada yang tertutup karena mungkin tidak mau terlihat, itu aja sih sebenarnya. Kalau kedua, ini ada kedua nih. Selamat siang Bu, saya mau bertanya untuk menjaga keamanan server aplikasi IRP. Saya saat ini sudah menggunakan firewall Intangle ya. Apakah ada referensi untuk server IRP yang mudah dikelola agar server dan database lebih aman atau security semacam apa yang harus diterapkan selain IP lokal dengan VM firewall Intangle ini Bu? Oh, oke. Berat gitu ya. Udah menjaringan ya. Padahal saya banget ya ini ya. Jadi gini, server IRP yang udah dikelola sama database aman. Jadi tergantung dulu. IRP-nya sekarang mau pakai apa? Mau pakai vendor apa open source? Kalau misalkan mau pakai vendor, mau nggak mau vendor yang nge-backup. Semuanya di-backup sama vendor. Security-nya sampai segala macam VMware, firewall, dan sebagainya itu yang nge-handle vendor. Tapi kalau misalkan kita pakai open source yang bisa kita tanam istilahnya, ya open source kita tanam di PC punya server sendiri, itu berarti kan lebih independen ya, namanya open source gitu. Dengan penambahan yang ada itu bebas. Jadi kayak opsional mau pakai yang mana, terus referensi server apa. Sebenarnya bukan server IRP-nya seperti apa ya. Jadi sebenarnya mau berapa modul yang digunakan dulu. Jadi kalau kita udah tahu modulnya, berarti kita tahu alurnya. Kalau kita udah tahu alurnya, kita tahu dokumennya. Kalau kita tahu dokumennya, kita tahu RAM-nya. Kita tahu apa namanya saving hard disknya tuh butuh berapa gitu ya. Jadi tergantung ya modul apa dulu yang diambil ya, kemudian berapa banyaknya modul akan menentukan kita servernya besar atau tidak gitu ya, kapasitasnya besar atau tidak dan security-nya seperti apa gitu. Cuman saya untuk jaringan saya jujur ya, saya nggak ngelotok loh Pak. Mungkin Pak Dedi nih yang ngelotok kayak gini-ginian tuh Pak Dedi ya. Iya Pak Dedi ya. Yang bagian ini atau nggak Pak Iyo atau Pak Sondang. Ya, tentang jaringan. Pak Ajis tuh jago. Pak Rano. Saya lebih ke bagaimana analis Sistemnya ya Bu ya. softwarenya, lebih database-nya ya. Database aman tergantung vendor yang dipakai apa open source. Jadi ada dua ya. IRP itu mau pakai open source apa mau pakai vendor. Iya, opsional. Oke, itu ya. Pak Dedi. Lanjut yang lain. Oke, yang lainnya ada lagi dari IT Jakarta. Anak-anaknya tentang skripsi toh. Iya. Saya pengen buat Yang IT Jakarta ya, karena mungkin seneng banget loh pasti. Oke, silakan yang lain. Oke, maaf Bu. Ini lagi Pak Febri Anton nih Bu ya. Maaf Bu, kalau memang tidak mau real time atau transparansi, buat apa memakai IRP? Nah, ya. Ya, ya. Karena utamanya accounting atau finance ya. Oke. Febri memang ya ini ya konsultan IRP banget ya. Teman-teman saya tuh yang teknisi IRP kemarin tuh mereka misalkan saya sebut salah satu rumah sakit ya, salah satu rumah sakit menerapkan IRP. Saya ngikutin dari awal 2017 sampai penerapan kemarin mereka 2011, 3 tahun.
developnya gimana, segala macamnya gimana, prosesnya gimana gitu ya. Ternyata gitu ya, ternyata ya, saat penerapan IRP dan sebagainya, itu sebenarnya request user. Saat user tidak mungkin, jadi kan IRP banyak pilihan. Saat kita menawar bagian mana, core-nya emang dia, kalau misalnya itu alur cache kan, alur bolak-balik cache-nya udah jelas. Nah kalau misalkan untuk yang lain, misalkan kayak modul sales, kan itu ada duitnya juga, Bu. Memang, itu ada duitnya. Cuman lebih ke alur bisnis yang mendetailkan dokumen. Misalkan, oh barang ini keluar, barang ini masuk, oh ini sudah tersending, oh ini retur, oh ini sedetail itunya, reportnya itu memang ada. Cuman di sini akan dikembalikan lagi. Kalau ada memang perusahaan tidak mau menggunakan finance, kayaknya privilege deh, haknya gitu ya. Kalau kita bilang haknya perusahaan, jadi bilang cuma saya mau ini aja dong, modul salesnya aja, gak apa-apa. Teman saya itu develop rumah sakit, dia cuma pertama itu penerapan modulnya cuma 2 modul doang, dan finance itu belum, itu baru terakhir ketika dia penerapan awal. Penerapan itu kan ada, kayak kalau dari sisi teori penerapan itu ada 3. Apakah penerapan secara evolusi? Nah, kalau kita tahu evolusi, itu langsung jebret gitu ya. Jadi move-nya langsung jebret, langsung berubah. Sistem berubah kok, IRP sekarang jebret. Ada yang namanya sistem estafet. Sistem estafet itu artinya dia masih pakai sistem yang lama. Sistem baru diicip-icip sebentar dikit. Baru kalau sudah move semuanya, baru yuk kita pindah ke IRP. Ada lagi sistem yang namanya file project. Jadi dia cuma satu aja. Tester satu aja deh, satu modul. Jadi dia file project. Bila itu file project berhasil, Halo? Narasumbernya kayaknya Putus sih suaranya. putus. Iya. Iya. Putus, Pak. Narasumbernya kayaknya keluar nih. Mungkin listriknya. Coba dikontak dulu ya. Lagi seru-seru tuh ya. Biasa nih. Kalau gangguan listrik, ini force major nih. Ya, kita tunggu aja dulu sebentar. Coba Mas Randy bisa ini kontak. Takutnya apa? Perlu itu lagi. Ya, oke, benar Pak, tanya Pak, lagi ini, lagi hang katanya. Ya. Mungkin panasan laptopnya kali ya. Kayaknya. Itunya apa? Ngebul kali ya. Yang ngebul ini kedapatnya Pak Febri nih, kayaknya di ngebul nih Pak Febri. Pak Sondang, gimana Pak? Kita main badmintonnya ya Zoom aja Pak, gimana? Online. Yang ada koknya hilang. Iya, sambil nunggu Bu Sita ini. Iya. Memang dia tadi bilang pagi-pagi ke saya,
internetnya lemot Pak di sini. Saya bilang kalau nggak mau lemot pakai turbo gitu, biar cepat. Atau pakai booster gitu. Ya Pak Rano. Ya Pak Rano. Pak Rano. Steffi udah nungguin Steffi. Oh udah nunggu ya Pak ya? Kita Sabar main Pak di, bilang Pak. ya main di sini aja lah, pakai Zoom aja main badminton. Ya Pak. Pak. Ya, sebentar Bu Sita belum ini nih. Coba ya, bisa connect nggak? Sambil menunggu Bu Sita, kameranya di onin dulu, kita foto-foto dulu. Ya, foto bersama boleh. Iya, jadi biar lebih apa? Laporan ke Pak Rektor. Ya, nanti kita foto-foto, biar nanti pas sudah datang kita udah selesai foto, tinggal penutupan. Ayo Jakarta, Diki, semuanya. Coba Nandang mukanya dikondisikan, Nandang mau dipoto, Nandang. Ayo semuanya. Jadi maaf, saya nggak bisa. Oh Pak Bebi nggak bisa? Iya nggak apa-apa. Iya Pak, saya lagi di luar Pak, masalahnya Pak. Oke, Tony, Diki, Wahyu, gimana? Ingrid Granita. Udah. Adityo. Wahyu, Diki, Ridwan, Adi. Raffi. Randy. Belum. Udah, ya. Semua ayo. Wahyu, Diki, Tony. Cheers ya. Kasih aba-aba, Pak Deddy. Cheers. Ya. Ya. 1, 2, 3. Cheers. Iya, ayo. Tunggu, satu lagi. Kasih jempol ya. Jempol. Tunggu. Oh, lemot. Ya, Baba. 1, 2, 3. Belum. Ayo, Pak. Ya. Tunggu, 1, ya. 1, 2, 3. Oke. Dah, Bu Sita sudah ada lagi, Pak. Ya. Gimana jadinya? Oh, Bu Sita udah muncul. Udah muncul lagi. Ya. Lanjutkan. Hadir, Pak Hadir. Monggo Bu Sita. Ya, tadi terputus dari Febrian tadi sampai modul finance. Febrian bagaimana, boleh sepertinya ya, tadi masih terkait transparan apa enggaknya, tapi itu privilege dari perusahaan mau pakai modul finance atau enggak. Jadi memang ketika kita datang pengen menggunakan ERP akan dihadapkan mau modul apa kayak menggunakan. Silakan, ada lagi pertanyaan? Pak Deddy, ada lagi pertanyaan Pak Deddy? Oke Bu Sita, saya mau nanya langsung aja ya. Oh, ada yang mau nanya Pak? Nah, enggak, saya mau nanya. Enggak, ini biar ini enggak, sebenarnya pertanyaannya awam ini ya. Saya tempoh hari pernah pakai ERP. Nah sekarang ya saya nggak tahu berapa, udah lupa. Mungkin versi 3 atau versi 4 gitu ya. Sekarang ERP ini udah versi keberapa? Terus kalau kita beli softwarenya, karena ini produknya SAP punya ya. Nah, saya nggak ngikutin lagi beberapa tahun ke depan ini karena memang nggak terjun di situ bidangnya gitu. Apa udah nggak ngerjain lagi siapa si SAP gitu ya. Itu berapa ini ya cost-nya gitu. Mungkin apa kita mulai kerumpin. Apakah bisa beli satuan gitu modulnya atau langsung kalau kita beli itu paket berapa tadi, ada 8 modul ya paket ERP-nya.
Ya mungkin itu aja untuk bahan tambahan pengetahuan aja. Pertanyaan itu aja. Nah. Berarti Bapak fokus ini SAP ya, yang berbayar ya, vendor ya. Kalau yang berbayar itu berarti ada lisennya, lisen SAP. Saya waktu itu ditawarin sama SAP vendor di Jakarta Utara. Itu 2017 aja dia tuh versinya udah versi 3 ya SAP-nya. Dan itu maaf ya Pak kalau ditawarinnya misalkan kalau yang personal satu modul tuh dia rata-rata 15 juta Pak. Satu modulnya 15 juta. Nah, kebutuhan modul apa yang yang mau digunakan ya tergantung kita menganalisa kira-kira bisnis apa yang butuh kita integrasikan. Misalkan kalau saya mau ini aja deh buat HRD aja buat pegawai saya, udah berarti pakainya human resource. Tapi biasanya kalau human resource karyawannya lebih dari misalkan 500 ya menggunakan. Jadi ada alur bisnisnya jelas. Harganya sih segitu ya Pak. Mungkin sekarang saya nggak ngikutin karena dia berbayar. Saya lebih ngikutin yang open source sekarang. Open source, oke. Open source itu ada Dolibar dari zaman dulu dipakai sama anak Bandung nih, Unpad, ITB itu mereka suka pakai Dolibar. Di jurnal-jurnal pun mereka suka pakai Dolibar. Dolibar ngetren lah zaman dulu 2017 9. Gantung orangnya sih Pak sama tergantung uangnya mau pakai yang berbayar. Enggak Pak, itu dari saya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi mau bertanya atau sudah selesai? Kang Asep nggak nanya nih? Ya, udah tadi IT Jakarta. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, demikianlah seminar hari ini yang berjudul dengan interpolasi IRP ya, IRP. Nah, itu banyak modelnya ya, banyak modul juga, tergantung kita inginnya seperti apa ya. Tinggal banyak konsultan yang di bidang IRP, tinggal kita memilih yang cocok apa di perusahaan yang kita punya, itu aja. Oke, terima kasih kepada Bu Sita sebagai narasumber, teman-teman dosen di UMAT, Pak Dekan, dan mahasiswa yang telah gabung di webinar ini. Salam sehat, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.